Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri radin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, tak lupa bersyukur kita telah diberi kenikmatan dan diberi nafas sampai detik ini. Dan tak lupa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan sampai kita beraktivitas di dalam kehidupan yang ini. Pertama, saya memperkenalkan nama saya Renaldi Tridewantoro dari kelas AOR Fakultas Ilmu Pendidikan Olahraga. Sini saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, dalam proses kepemimpinan itu ditemukan ada fungsi pemimpinan yang memberi pengaruh, ada pengikut anggota yang menerima pengaruh dan aktivitas, dan ada suatu situasi di mana kepemimpinan tersebut berlangsung. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan sekolah secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan proses pembelajaran lingkungan sekolah, kepala sekolah merupakan pemimpin puncak yang menentukan keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, adapun untuk menjadi kepala sekolah yang baik diperlukan ada 5 keterampilan administratif dan kompetensi sebagai berikut, yaitu ada kompetensi keterampilan teknis meliputi pengetahuan khusus dan suatu kegiatan khusus yang berkaitan dengan fasilitas. Itu yang kedua, keterampilan hubungan manusia berkaitan dengan kerjasama dan memberi bantuan dengan orang lain untuk mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efisien. Keterampilan membuat konsep, membuat untuk merangkum menjadi satu bentuk gagasan atau ide-ide dalam organisasi. Selanjutnya, keterampilan pendidikan yang pengajaran melihat penguasaan pengetahuan tentang belajar mengajar. Dan yang terakhir, keterampilan kognitif meliputi kemampuan dan pengetahuan yang bersifat intelektual. Ya, itu yang tadi membentuk keterampilan administratif dan kompetensi sebagai menjadi kepala sekolah. Selanjutnya, dimensi kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan pendidikan. Terdapat 2 karakteristik terkait dengan kepemimpinan pendidikan ini. Pertama, yaitu kepala sekolah berusaha membangkitkan gairah belajar, meyakini bahwa setiap anak adalah penting dan memiliki potensi. Kedua, kepala sekolah sangat menyadari aspek-aspek penting yang diperlukan oleh peserta didik, bagaimana menciptakan pengalaman belajar, dan bagaimana pembelajaran dikembangkan, dievaluasi, dilaporkan, dan dihargai. Kedua, kepemimpinan personal. Kemampuan personal merupakan yaitu kekuatan dan kualitas internal yang mendasari tindakan etis dan profesional seorang pemimpin. Terdapat 2 karakteristik terkait dengan kemampuan personal, yaitu yang pertama, kepala sekolah memiliki integritas dan komitmen yang ditunjukkan melalui perilaku etis, moralis, dan profesional. Yang kedua, kepala sekolah menerima tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan terhadap orang lain. Yang ketiga, kepemimpinan relasional. Kemampuan relasional merupakan keterampilan
interpersonal yang diperlakukan untuk mengembangkan dan memelihara kualitas hubungan dengan beragam orang. Dalam hal ini, kepemimpinan relasional dapat diartikan kemampuan kepala sekolah dalam menghargai orang lain. Yang kedua, kepala sekolah memahami dapat kemampuan mereka dalam meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Yang keempat, kepemimpinan intelektual, yaitu kemampuan intelektual berkaitan dengan kemampuan berpikir, melakukan penilaian rasional, dan pengambilan keputusan secara baik. Karakteristik pertama dan kemampuan intelektual ialah memahami dan mempengaruhi agenda strategi serta memahami perubahan baik dan lingkup lokal, nasional maupun internasional. Kedua, kepala sekolah selalu mempertimbangkan asumsi dan inovasi pendidikan untuk menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Yang kelima, kepemimpinan organisasional, yaitu kemampuan organisasi berkaitan dengan ada dukung terhadap peningkatan proses yang terjadi sekolah melalui manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya secara efektif. Karakteristik utama dari kemampuan ini adalah kepala sekolah dapat menjalankan proses dan struktur sekolah secara efektif dan efisien dalam kepemimpinan dan mengelola kinerja optimal komunitas sekolah. Yang kedua, kepala sekolah mengelola sumber daya untuk membangun kapasitas sekolah. Ya, itu saja sih yang saya jelaskan untuk yang saya mengetahui tentang konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.